Minggu ini, kami akan membawa Anda jauh ke pedesaan Swedia, di mana kami menemukan sebuah rumah terbengkalai yang sangat unik. Sebuah rumah kecil berwarna merah Falu yang tersembunyi di antara hutan dan danau. Tempat ini hanya bisa ditemukan jika tahu lokasinya. Di tempat ini adalah tempat kelahiran Olaf selama 3 generasi. Keluarganya tinggal di sini. Dia mewarisi rumah ini dari orang tuanya, dan untuk beberapa waktu dia hidup bahagia di sini bersama istri pertamanya. Sampai pernikahan itu berakhir. Setelah itu, Olaf mencari cinta di belahan dunia lain. Di akhir tahun 80-an di pedesaan Skandinavia, pria sering bertemu wanita Asia Tenggara lewat surat atau gereja. Di sana Marites terlibat. Marites berasal dari Manila. Olaf dan Marites jatuh cinta saat salah satu perjalanan Olaf. Beberapa tahun 1987, dia pindah dari Filipina ke Swedia untuk hidup bersama Olaf di rumah ini. Saya dan Luke meneliti apa yang bisa kami temukan tentang lokasi ini, memeriksa apa yang tersisa, mencoba menyusun kisah mereka dari petunjuk-petunjuk di dalamnya. Karena sesuatu terjadi di sini, rumah ini tak pernah dikosongkan atau dikemas, seolah mereka pergi dan tak kembali. Hari ini kita akan melihat kehidupan Olaf dan Marites di rumah kecil Swedia ini. Hari ini kita di tengah hutan, seperti yang kamu lihat. Bisa tebak negara ini dari hutannya? Saya rasa orang-orang sudah bisa menebaknya. Di Swedia, saya berdiri di tengah hutan. Jika berkendara di sini, hutan ada di mana-mana. Hutan, danau. Danau dan hutan, Danau, hutan, dan rumah merah. benar sekali, dan kita memang akan pergi ke Rumah Merah. Itu ada di atas gunung sana. Rumah itu menyimpan kisah menarik tentang pria Swedia yang berpacaran dengan wanita Filipina, yang datang dari Filipina ke sini untuk tinggal bersamanya. Kami belum tahu seluruh ceritanya dan ingin mengetahuinya. Namun, perjalanan ke sana sendiri sudah merupakan petualangan. Karena Oh, going through a forest in Sweden. rumah itu jelas telah ditinggalkan setidaknya selama 2 hingga 3 dekade. Jalan masuk sudah tidak jelas lagi, karena itu lebih mudah kita lewat hutan. Kamu mungkin berpikir sekarang dingin, tapi suhunya sekitar 5 derajat Celcius dan sebenarnya cukup nyaman di luar. Kemarin, aku menulis jurnal sedikit sebelum tidur dan aku benar-benar menuliskannya. Salah satu tujuan hidupku adalah tinggal beberapa tahun di Swedia, di tepi danau, di rumah kecil, seperti yang akan kamu lihat nanti. Tinggal di sini adalah impianku. Maksudku, Swedia itu benar-benar indah. Oke, di mana tempat ini? Aku sudah melihat atap di sana. Kamu bilang rumahnya merah, padahal putih. Bukan, itu bukan putih, itu rumah merah Valukas Swedia. Aku sudah lupa seperti apa rumah itu. Ya, oh ya, itu dia. Kamu bisa lihat, rumah itu muncul di sana, di atas bukit, cukup tinggi. Nyaris tak terlihat apa-apa. Orang-orang akan segera melihatnya. Ya, ayo kita mendekat. Kamu bisa melihatnya di kamera? Agak bisa. Agak bisa. Astaga, Ini memang menjadi tantangan. Maaf, tapi kita hampir sampai. Apa? ya, ini sudah dekat. Wow, ya, kamu mungkin tidak melihatnya. Ya, Kita harus lebih dekat karena belum terlihat apa-apa. saya suka karena kita bisa begitu dekat dengan alam dan juga dekat dengan kota di Swedia pada saat yang sama. Menurut saya, meski hanya 25-30 menit dari kota besar, rasanya seperti di tengah antah berantah. Maksud saya memang begitu. Memang, iya, Di Swedia saat musim gugur, matahari memang tak pernah lebih tinggi dari ini. pada pukul 12 siang matahari berada di puncak selama sekitar 3 jam. Saya rasa 2. 2, Ya, dan itu mulai turun. Dan pada jam 5, gelap sudah turun. Di November jam 3, di Desember jam 1 atau 2. di daerah ini di Swedia pada Desember, hanya mendapat sekitar 3 jam cahaya. Lihat ini. Apa? Rak pakaian masih di luar bersama ember cucian,
dan kamu bisa melihat dengan jelas. Itu, tidak ada seorang pun yang telah berada di rumah ini sudah sangat lama. Pintu depan benar-benar terbuka lebar. Oh ya, lihat itu. Itu terlihat indah. Aku akan beli dan merestorasinya. Apa yang kita punya di sini? Oh, Sebuah mobil, tidak mungkin, bahkan mobil mereka juga. itu hancur tapi ada mobil. Wow, tenggelam dalam tanah bertahun-tahun. Itu mobil apa ya? Bisa dilihat dari depan. Aku sudah tidak melihat apa-apa lagi. Oh, di depan juga tidak ada merek. Ini mobil yang sangat tua. Kamu bisa lihat dari jendela sampingnya yang bisa diputar. Ya, seluruh mobil ini benar-benar rusak parah. Ya, ini benar-benar rusak, tapi tidak ada indikasi merek dimanapun. Bisa buka mobilnya lagi, terima kasih. Lihat, surat-surat mobil masih ada. Mobil ini sudah dikuasai alam dan sarang laba-laba. Itu aneh. Ya, tapi ini mobil kecil mereka. Jika Anda yang tahu soal mobil dan mereknya, silakan komentar karena kami benar-benar tidak tahu. Kalau dilihat seperti ini, saya pikir ini Lada, tapi saya tidak yakin sepenuhnya. Saya bahkan belum pernah dengar merek itu. Tolong koreksi saya, lihat semua kayu yang tertumpuk di sini. Jadi kemungkinan besar mereka memperbaiki dan membangun semuanya sendiri. Ada gergaji bagus masih tergeletak di sini. Banyak kayu untuk rumah ini. Papan-papannya bagus dan masih tersedia. Oke, saya siap melihat tempat ini. Ya, saya juga. Mungkin sebaiknya kita jelajahi taman. Sebelum masuk, ayo lakukan dulu. Karena aku pikir ada beberapa rumah lagi di sekitar sini, bukan rumah tapi lumbung yang ingin aku lihat. Aku melihatnya di Google Maps. Oh ya, lihat itu. Oh, itu semacam rumah rumput. Oh, salah satu lumbung rumput itu. Lumbung rumput, itu kata yang saya cari. Bagi semua orang yang tidak tahu apa itu turf hanyalah rumput, seperti lapisan rumput yang saya letakkan di atas atap untuk tujuan isolasi. Tepat sekali. Itu lebih umum di Islandia. Oh ya, itu sebenarnya hanya sebuah lumbung. Ya, oh ya juga agak mirip seperti gua. Lihat, sangat indah. Ya, sekali lagi, semua yang ada di sini di Swedia terasa begitu tenang saat ini. Aku suka suasana di sini dan pemandangannya. Iya, Tempat ini sangat selaras. aku pikir ini jalan masuk rumah mereka. Iya, Pada suatu waktu, sepertinya begitu. menjadi benar-benar tidak bisa dilewati. Bahkan tak tampak seperti jalan masuk. Gerobak mereka di belakang sana masih tertinggal, dan juga ada pintu di bawah sana di bawah rumah. Aku ingin pergi memeriksanya, karena kurasa itu mungkin semacam ruang bawah tanah. Lumbungnya, Oh, ada lumbung besar di sana. Atau penyimpanan, mungkin juga untuk udara segar. Ya Tuhan, oke, rasanya seperti akan meledak. saya suka itu. Warna rumahnya berubah di bagian bawah sini. Saya kurang yakin rumahnya merah atau putih, tapi itu memang keren. Semua orang ingin tahu warna ini itu adalah merah Falu. Itu warna paling khas Swedia dan telah digunakan pada rumah-rumah selama beberapa abad terakhir. Itu membantu kayu untuk bernapas, Ya, juga melindungi dari pembusukan. juga perubahan warna karena matahari. Ya, tentu saja, dan Itu adalah warna yang luar biasa. sangat menenangkan saat berkendara ke Swedia. Sekitar 80-90% rumah dicat warna ini, sisanya warna lain. Warnanya cerah dan indah. Jadi itu membuat pemandangannya benar-benar sangat indah. Oke, ini apa? Oh, kamu sudah bisa melihat betapa berantakannya di sini. Ya, ini memang cuma tempat penyimpanan saja. Ya, ada dapur di bawah sini. Dulu, ini mungkin pernah jadi bagian dari rumah. Tapi
Sekarang ini benar-benar berantakan. Sudah berabad-abad tidak seperti itu? Kita bahkan tidak bisa berjalan di sini. Tidak. Oke, itu bukan sesuatu yang ingin kita tunjukkan. Aku rasa tidak. Ayo kita pergi dari sini. Ayo kita tutup saja. Bangunan ini mungkin cuma tempat simpan kayu ya. Kemungkinan besar. Di sini ada batu besar. Tempat itu memang mirip penyimpanan kayu, tapi sudah rusak jadi sebaiknya tidak masuk. Tinggal di daerah terpencil Swedia menuntut kita untuk sangat mandiri. Jadi orang-orang ini tentu saja membutuhkan traktor untuk mengangkut kayu, melakukan pekerjaan, dan merawat rumah mereka. Secara umum, menurut saya, mungkin juga untuk mengerjakan lahan. Ada sebuah traktor tua. Saya yakin itu bisa dinyalakan. Kalau kamu coba, Kamu tidak yakin? Tidak. tidak juga. Oke, ayo masuk. Sudah waktunya. Mau masuk, bro. Iya, Semuanya roboh. Aku akan buat ruang untukmu. Ya. Ini dia. Oh tidak. Ya, di sini memang terlihat agak berantakan. Aku tadi sempat melihat-lihat ruang tamu, itu terlihat lebih baik. Untungnya, Aku sempat takut rumah ini dirusak, tapi sepertinya tidak begitu. tapi sejauh ini di luar sini memang berantakan. Di tengah-tengah tempat yang terpencil. Oke, ini adalah ruang depan tempat ini, seperti yang bisa kamu lihat. Dan bahkan jaket-jaket mereka masih tergantung di sini, begitu juga syal-syalnya. Tentu saja, kamu butuh banyak sarung tangan. Apakah itu kata dalam bahasa Inggris, sarung tangan? Kenapa aku menyebutnya begitu? Semoga berhasil. Lihat ini, aku suka yang ini, indah sekali. Itu pria Swedia dan wanita Filipina. Tinggal di rumah ini. Terasa sangat sempit. Aku suka rumah kecil megah di Swedia, rasanya sangat hangat. Ini terasa nyaman. Kacamata dan barang-barang masih di sini. Ada lorong penghubung dengan lemari, bagus untuk menyimpan pakaian mereka. Aku akan melihat sebentar. Handuk dan perlengkapan sudah di sini. Kita butuh minuman selama musim dingin, jadi kamu harus sediakan alkohol. Dan kemudian di sisi sini, kita punya kamar mandi. Bukan kamar mandi biasa. Saya rasa kursi biru dan semuanya. Ya, tapi semuanya masih ada di sana. Saya tidak tahu kapan mereka pergi, tapi itu sudah lama. Di sini, saya baru melihat ruang tamu ini dan sangat menyukainya. Kami akan menunjukkan begitu banyak karakter saat menjelajahi ruang tamu ini. Keluarga ini dulu tinggal di sini, saya yakin lebih dari 2 orang. Setelah itu, hanya wanita Filipina dan pria itu yang tinggal di sini. Lihat Swedia saat musim dingin itu. Ya, itulah yang saya bayangkan tentang Swedia di musim dingin. Kami belum pernah merasakan musim dingin di Swedia. Benar, tapi saya yakin itu juga indah. Saya ingin merasakannya, termasuk salju. Lampu gantung indah ini tergantung sangat tidak simetris. Ya, aku sebenarnya tidak mau bilang apa-apa, tapi itu benar-benar menggangguku. Aku paham maksudmu, tapi lemari ini sangat berkarakter. Lihat ini, mereka menikah di usia yang lebih tua. Ini pria Swedia, ini wanita Filipina. Kita sering melihat hal seperti ini. Mereka mencari istri di luar negeri dan membawanya ke sini. Ini dari akta kelahiran, tahun 1998. Ini semua anak-anak tampaknya dari Filipina. Keluarga ini mungkin juga datang ke Swedia, dan ini terlihat seperti seorang gadis Swedia. Mungkin ini adalah putrinya. Apakah ini pria yang sama? Tidak, menurutku mereka bukan orang yang sama. Kamu bisa melihat foto mereka bersama. Ya, mereka sangat berbeda. Luar biasa, banyak kenangan dari orang-orang yang telah pergi, dan kamu bisa mulai membayangkan ceritanya. Mungkin ini kakek nenek
atau orang tuanya yang pernah tinggal di sini. Foto-fotonya tampak sangat tua, berusia berabad-abad. Mungkin banyak kartu ucapan harapan di sini. Dan kemudian di sisi ini, kita punya lebih banyak gambar bagus. Lihat ini. Pasti ini kakek nenek atau orang tuanya saat menikah. Di sini kita masih punya satu foto mereka. Ini mungkin di dalam rumah, ya. Pasti begitu. Wah, Sedang apa? benar-benar terbakar. Semuanya benar-benar hangus. Ya, aneh berdiri di sini. Mereka benar-benar pergi tanpa peringatan dan tanamannya mati begitu saja. Selama bertahun-tahun, Itu hampir menjadi pohon. pada dasarnya Lihat, semua tanamannya mati. oh, boneka pipi merah itu aku suka sekali. Mungkin dari anak-anak. Lihat ini. Ada foto yang menunjukkan dia duduk di sofa itu. Sekarang sudah ditutupi selimut. Kamu bisa lihat gambar di atasnya. Itu keren sekali. Di sini kamu bisa lihat rumahnya. Oh, wow. Ini bukan musim dingin. Luar biasa. Dan kamu bisa lihat betapa liarnya tumbuhan di sini. Ya, dulu tidak ada pohon di sekitarnya. Tidak ada apa-apa waktu itu. Oh, dia terlihat sangat bahagia di sini. Imut. Ada sebuah meja di sana dan dia benar-benar duduk di ruangan ini. Wow, bukankah itu benar-benar luar biasa? Di belakang, kita dapat melihat beberapa gambar luar biasa dari leluhur, mungkin pria yang pernah tinggal di sini. Di tengah, terdapat foto rumah ini yang diambil drone. Rumah di sana sudah tidak ada. Oh, di sini kamu bisa lihat lumbung, gudang, dan rumah rumput. Ya, semuanya masih ada, tapi semuanya sudah runtuh dan hancur. Wow, sudah bertahun-tahun. Oh, Aku juga suka yang itu. ini dibuat sangat indah. 1996, Sepertinya pemandangan yang indah. Saya tidak tahu di mana kamu melihat tanggalnya. saya melihat coretan di sampingnya. Ada lebih banyak tanaman dan kursi di sana. Saya pikir itu sisi ruangan yang ini. Oh tidak, itu di sana. Begini caranya. Ini tanamannya sebelum mati. Itu benar-benar tanaman yang sama. Tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi, bro? Kita punya foto dari sudut-sudut ruangan di rumah ini. Di sini kita lihat pria itu lagi. Foto dia duduk di posisi yang sama persis seperti istrinya. Dan beberapa foto indah, kenangan yang tertinggal di sini. Itu ada di sana, hanya lebih banyak barang. Oh, lihat itu. Tidak mungkin. Menurutmu, foto itu tahun berapa? 50-an, 60-an, kurasa mungkin itu pria itu saat masih kecil. Bahkan rumahnya kini sangat berbeda. Maksudku mungkin memang sudah direnovasi, tapi ya. Dan ini adalah kolase indah mereka bersama, bepergian, berada di dalam rumah. Aku benar-benar penasaran. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Ya, aku juga. Ini misteri. Benar-benar misteri. Televisi masih ada di sini. Luma. Luma. Oh ya, Luma. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Aku juga belum. Lalu di bawahnya apa? Oh, itu tangga kecil atau bangku ya? Hei, tadi aku kira itu semacam tempat duduk. Wow, Dan televisi ini tidak terlihat terlalu tua. saya rasa sekarang kita benar-benar punya tungku khas Swedia. Kamu bisa menemukannya di hampir setiap rumah. Benar? Terkadang bentuknya bulat, terkadang kotak, dan terkadang didesain dengan indah. Tapi selalu terbuat dari ubin. Selalu terbuat dari ubin keramik mengilap, ada ventilasi udara di atas, dan di sini Anda memberi bahan bakar ke tungku di bawah. Kita belum pernah melihat yang beroperasi, kan? Tidak, kita belum pernah.
Lalu ada banyak buku dan DVD di sini. Saya melihat dapur di sana. Ayo kita ke sana. Oh, tidak, bukan itu. Oh, bukan itu. Tidak, ini yang pertama, tidak mungkin. Disinilah mereka tidur. Di antara keduanya ada tempat tidur. Aku tadi tak melihatnya. Aku lihat pria itu cukup besar, jadi mereka tidur bersama di ranjang ini. Kita juga lihat ada tangga, mungkin di atas, nanti kita cek. Memang terlihat seperti kamar tidur penuh kenangan. Tidak mungkin, lihat ini. Itu pintu ke ruang tamu, kita baru saja di sana. Ya, dengan wanita yang berdiri di sana. Oh, lucu sekali. Benar-benar lucu? Ukurannya besar, hanya orang biasa. Ya, Kamu tahu maksudku, kan? tapi ya fotonya memang lucu banget. Oh. Ya, kamu paham mereka benar-benar. Jadi kenapa Belum pernah ada yang mengambil sesuatu dari rumah ini. ini jelas tidak terlihat seperti di Swedia. Bukan, itu bukan Swedia dengan pohon palemnya. Itu jelas Filipina. Mungkin kenangan yang dibawanya dari sana saat datang ke sini. Atau saat mereka berkunjung. Oh, tidak. Tapi ini di dalam rumah. Oh ya, Di depan 5 orang, itu juga Swedia. dia sangat menikmati hidup di sini. Apa yang terjadi pada wanita ini? Apakah dia masih hidup? Siapa orang ini? Apakah pria ini masih hidup? Ini adalah hal-hal yang ingin saya ketahui. Rasanya sangat sedih setiap kali foto-foto itu hanya dibiarkan begitu saja di rumah seperti ini, foto-foto bayi. Rasanya seperti semuanya masih ada, seakan mereka hanya pergi sebentar lalu tak kembali. Itulah yang benar-benar terjadi. Ya, ini kamar tidur yang sangat kecil. Ya, hampir seperti kamar anak-anak. Ya, sepertinya mereka tidur di sini bersama, pasti hangat saat musim dingin. Aku tak ingin terdengar jahat, tapi kurasa mereka tidak akan muat. Maksudku bukan seperti itu. Kamu benar-benar bisa melihat kalau rumah ini sudah tua. Tapi kalau mereka punya telepon seperti ini, oh ya, persis awal tahun 2000-an. Ya, kurasa begitu mungkin beberapa tahun setelah ini, tapi rumah ini ditinggalkan belum terlalu lama. Ya, kamu juga sadar rumah ini tampak ditinggalkan saat Natal karena dekorasi Natal di mana-mana. Jadi bulan Desember masuk akal. Di musim dingin Sangat dingin di Swedia, dan sangat gelap. sangat gelap. Dapur sangat besar. Besar. Ya, saya pikir begitu. Benarkah ruangan terbesar di sini? Mungkin tidak. Ukurannya sama saja dengan ruangan lain, tapi terasa lebih luas. Beberapa kompor, Kompor bagus dengan penghisap asap di atasnya. sebuah cerobong asap. Jelas itu salah. Aku ingin memberimu mawar ini. Lihat, mungkin ini mawar yang dia dapatkan lalu di foto-fotonya. Pria itu sepertinya memegang bunga. Mungkin ini salah satu bunganya. Jadi mereka hanya mengeringkan mawar di sini. Mungkin itu buket dari dia. Mungkin ini mulai terasa sedih. Saya senang berada di Swedia. Tapi itu benar-benar menyedihkan. Sepertinya itu memang buket bunga di foto itu meskipun tanamannya dan dia. Ya, itu membuat saya menangis. Tapi ya Tuhan, Lemari-lemari ini juga khas Swedia. wastafel rendah, lemari diagonal, Low for our standards. ukuran normal. Ya, kami memang agak tinggi dan kemudian meja di sini dengan semua barang masih di atasnya. Tunggu aku menjauh dulu. Ya. Itu identitasnya, termasuk paspor juga. Bisa tunjukkan paspornya? Saya tidak akan menunjukkannya karena alasan privasi. Saya tidak akan memperlihatkannya di kamera. Saya hanya akan membacakannya untuk Anda. Di sini tertulis bahwa dia lahir pada tahun 1957. Jadi sekarang usianya sekitar 70 tahun. Dan ya, di sini tertulis emigrasi. Oke. Ini tentang imigrasi.
Cap paspor menunjukkan dia pindah ke Swedia dari Manila dan Filipina pada 1987. 1987. Sebagian besar cap berasal dari tahun 1987, 1980. Saya juga melihat di sini. Oh, ada lukisan lain. Saya lihat dulu. Saya akan membalikkan paspor ini. Pemandangan sederhana dari Swedia dengan banyak pernak-pernik di sekitarnya. Ya, lalu lemari dan semuanya. Lihat ini. Lebih banyak foto mereka berdiri di luar, mungkin di lokasi kecil. Bank Nasional Filipina. Dan bahkan kartu Kia, Kartu IKEA. ya ada nama, tapi saya tidak ingin mengungkapkannya. IKEA Family. Itu kartu IKEA Family lama, sebelum logonya diganti. Oh, tunggu. Ini belum fokus. Ya, Wah, aku belum pernah melihat itu. Itu bukan IKEA yang kita kenal sekarang. aku suka warna lemari ini. Semuanya masih terisi, semuanya masih penuh. Rumah ini, bro, yuk cek ada kamar tidur di atas nggak? Ya, ayo. Aku lihat fotonya lagi, dan ternyata itu bunga yang tadi kita lihat tergantung di bawah dapur. Dan sekali lagi, seperti yang bisa kamu lihat, di ruangan ini ada barang-barang Natal di mana-mana. Di mana-mana. Ya, mereka sedang merayakan. Ya, Kadang rumah-rumah ini terasa sangat sedih. Kamu tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Melihat dan merasakan kisah-kisah di sini, aku benar-benar merasakannya. kami baru masuk dan belum tahu banyak. Sekarang setelah melihat-lihat dan cerita terungkap, semuanya mulai terasa. Maaf, saya tidak mau video ini terlalu sedih. Ya, itu benar. Negara dan rumah ini tetap bahagia dengan banyak kenangan indah tersisa. Itu sudah pasti. Dan mereka benar-benar tidur bersama di ranjang itu. Karena memang tidak ada apa-apa di sini. Kamu bercanda, Iya, ini hanya tempat penyimpanan. bro, di sini benar-benar kosong. Ini bahkan belum direnovasi. Tidak. Mereka pasang insulasi di sini, tapi tak pernah selesai. Oh, ada tempat tidur di atas, tapi sepertinya beda dengan di foto. Mungkin tempat tidur itu ada di suatu tempat di Filipina atau semacamnya. Karena di sana hangat, jadi dia melepas kaosnya. Saya membicarakan foto pria berperut telanjang itu. Oke. Ya, tidak banyak. Mau keluar lagi. Ya, ayo keluar. Ini rumah yang sangat indah. Aku suka dari luar. Oh, tapi hey, apa yang kamu pakai? Oh, apa yang kupakai? Itu merchandise Bros of Decay, bahkan kamu memakainya di topimu. Kualitasnya bagus, topi dan merchandise yang indah yang bisa kamu beli lewat tautan di deskripsi brosofdecay.com. Dengan membeli merchandise kami, kamu sangat mendukung kami. Aku bicara soal shawl, tapi merchandise-nya juga sangat indah. Shawl aku juga indah. Sungguh tempat yang luar biasa untuk kita syuting lagi. Ya Tuhan, ceritanya benar-benar menyentuh hati saya. Salah satu cerita paling mengharukan yang pernah saya lihat sejauh ini. Ya, saya meninggalkan yang ini dengan rasa pedih di hati. Ya, saya benar-benar menyukai rumah ini dan setelah melihat bagian dalamnya, ceritanya sangat menarik tapi juga menyedihkan. Ngomong-ngomong, saya berharap orang-orang ini baik-baik saja. Iya, Saya juga. saya harap tidak terjadi apa-apa, tapi rasanya seperti mereka baru saja pergi atau meninggal. Itu menyedihkan. Semoga mereka hanya pindah. Hey, terima kasih semuanya sudah menonton video minggu ini. Jika kalian suka, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan pendapat tentang tempat ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk petualangan keliling dunia lainnya. Sampai jumpa.